Terbaik, di sini saya akan membuat UTS mata kuliah komputasi bergerak dengan tugas yaitu review smartphone Android dan iOS. Jadi sebelum lanjut, sedikit saya memperkenalkan nama saya. Nama lengkap saya Stanislaus Jaideo. Saya dari Prodi Teknik Informatika Serangga 1 kelas B. Terbaik, di sini kita akan membahas review smartphone Android dan iOS. Yang pertama, Android Realme 5 Pro. Untuk Realme 5 Pro juga hadir dalam banyak varian mulai dari 4 GB sampai 4 GB, 4 GB, 6 GB dan 8 GB. Keamanan perangkat, yaitu fitur keamanan smartphone ini didukung fake unlock yang mampu mengenali wajah dengan lebih akurat, memindai sidik jari, dan mampu membuka kunci smartphone kurang dari 1 detik, hingga kit speech agar smartphone ramah untuk anak-anak. Untuk software game, Realme 5 Pro punya fitur Hyperburst 2.0 yang terdiri dari Frame Burst, Thought Burst, dan Game Burst. Yang berikut adalah fitur bawaan. Smart Accent mendukung widget. Bidang Smart Accent yang bisa dimunculkan di bagian paling kiri handphone screen bisa menampilkan beberapa informasi penting. Bisa diartikan semacam menampilkan widget di tempat khusus. Namun sayangnya Smart Assistant belum mencakup semua widget. Beraplikasi bawaan ColorOS saja. Kalau untuk membandingkan salah satu launcher memiliki fitur seperti ini adalah Microsoft Launcher. Ini tampilannya. Perbandingan Smart Assistant ColorOS dan Microsoft Launcher. Implementasi Microsoft Launcher sendiri belum ideal. Saya belum suka penampilan Smart Assistant. Tapi kita bisa memasang berbagai widget di sidenar tersebut, misalnya memasang widget aplikasi to-do, content, atau inbox email, sehingga kita bisa melakukan hal penting dengan cepat. Permasalahan untuk hal ini adalah menghadirkan tampilan senada dengan tampilan ColorOS untuk berbagai widget itu. Di sini ada banyak. Menurut saya, iPhone Manager dan Battery Saver di ColorOS cukup agresif, walau ada Smart Power Saver dalam arti dan beberapa aplikasi yang memang berfungsi bekerja di latar belakang, seperti Password Manager dan Launcher. Di sini ada tampilannya: Security Profile, Save Power, iPhone Manager dan Battery app ColorOS. Sayangnya sejauh yang saya perhatikan belum ada fitur Wishlist. Di sini sebagai contoh, saya bisa memasukkan aplikasi Password Manager yang saya pakai, karena juga saya pakai di laptop dan handphone lain. Di daftar aman itu kalau ada penggunaan tidak wajar pada daya baterai atau akses lainnya. Di sini ada folder
screenshot dan rekam layar. Saat ini di ColorOS Realme 5 Pro folder screenshot dan rekam layar dari game Speed berada di dalam folder DCIM yang juga meliputi foto dari kamera. Menurut saya, pengaturan folder ini seharusnya bisa lebih baik. Screenshot seharusnya masuk di folder berbeda. Misalnya untuk screenshot bisa masuk di folder Pictures, atau screenshot dan rekam layar yang berupa video bisa masuk di folder video. Cara lain beri penggunaan pilihan maupun menyimpan di mana. Karena menurut saya seperti itu sederhana saya memakai aplikasi Google Photos untuk menyimpan foto dan video di cloud. Di aplikasi tersebut saya mengatur hanya folder keamanan kamera di DCIM yang melakukan sinkronisasi. Ketika sering melakukan screenshot seperti yang ketika menulis tutorial, hal itu masuk dalam berkas yang diunggah di Google Photos. Hasilnya hanya berkas sampah yang muncul di galeri Google Photo. Di sini ada foto stroke picture. Di sini ada penjelasan. Yang kedua, tampilan visual yang lebih baik. Saat ini ColorOS memang sudah enak dilihat, tapi di beberapa tampilan masih ada beberapa elemen yang kurang terlihat, kurang kontras. Lucunya pada ColorOS ini di Realme 3 saya pakai dulu terlihat cukup kontras. Salah satunya ada di pusat notifikasi. Di sini tombol reaksi cepat berawan hijau dan kurang terlihat kontras dengan latar belakang. Hal ini menyebabkan tombol pilihan itu sulit dibaca. Mas Rival Krisnawan yang sudah menyebutkan hal ini di forum komunikasi Realme. Di sini sudah ada tampilannya. Yang berikut ada aksesoris. Aksesoris wajib HP Realme 5 Pro agar maksimal. Selanjutnya, CPU berkualitas tinggi, menjadi fleksibel, jernih dan ringan, menjaga ponsel tetap ramping tetapi tidak tebal, mudah dipasang dan dilepas. Perlindungan hanya perlindungan yang layak melindungi ponsel Anda dari goresan tapi terangkat di sekitar layar yang untuk kamera memberikan perlindungan yang layak. Ini ada banyak sekali penjelasannya. Yang kedua, ini ada iOS iPhone. Untuk iPhone X memiliki RAM 3 GB, memori internal 64 GB atau 25 GB, 256 GB. Keamanan perangkat menggunakan keamanan dari perlindungan privasi internal iPhone. iPhone dirancang untuk melindungi data dan privasi Anda. Fitur keamanan internal membuat mencegah orang lain agar tidak mengakses data di iPhone dan di iCloud Anda. Fitur privasi internal membatasi jumlah informasi yang tersedia bagi orang lain, dan Anda dapat menyesuaikan informasi apa yang dibagikan dan di mana Anda membagikannya. Untuk membantu Anda mengatur akan berbagai aplikasi dan situs web, Anda masuk dengan Apple membatasi informasi yang dibagikan mengenai Anda. Fitur ini menggunakan ID Apple yang telah Anda miliki dengan mudah, yang menyediakan keamanan autentikasi dan 2 faktor lihat masuk dengan Apple iPhone. Memberikan iPhone membuat kata sandi kuat jika masuk dengan Apple tidak tersedia. Semua hal produk aplikasi di Apple Store menampilkan ringkasan laporan pengembang mengenai praktik privasi app, termasuk data dan bukti dikumpulkan. Lihat mendapatkan aplikasi Play Store di iPhone. Yang pertama, fitur bawaan Face ID atau sensor wajah, kamera terus depan, kamera dengan depan dengan portrait, fitur dual
OIS Official Image Stabilization proses A11 BIOS mampu merekam video slow motion, true tone display, animoji. Ini aksesoris penumpang key wireless scan contact. Ini gambar casing perlindungan dari kamera casing HP iPhone. Ini lensa lebar Senma. Salah satu fitur membangun upgrade dalam lensa. Yang berikut memprepare for power station. Yang berikut handphone wireless Jabron Drone. Tentunya seperti ini. Kenyataannya tidak semua orang terlihat karena mengenai Apple Store. Jika Anda mencari alternatif yang tidak terlalu mencolok, earphone dari Jabron ini bisa menjadikan pertimbangan untuk alternatif aksesoris iPhone dari sisi audio. Desainnya yang dapat dicopot pasang menjadi Jabron lebih dapat di telinga dibanding iPhone, dan dengan pemakaian 4 jam ditambah 8 jam untuk mengisi daya dan dalam tempatnya. Mereka adalah interaksi sportif. Jadi baik, ini sekian dari saya penjelasan sedikit tentang review smartphone Android dan iOS. Sekian dari saya, terima kasih.